Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang batasan dalam portfolio reksadana. Jadi eh, orang-orang yang jago ya atau pintar dalam mengelola uang dia sendiri di pasar modal, atau mungkin dia seorang influencer, analis atau apapun itu namanya, yang banyak memberikan rekomendasi-rekomendasi di sosial media, dan ternyata rekomendasi dia ternyata lebih banyak tepatnya, belum tentu akan sama suksesnya ketika dia menjadi pengelola reksadana atau fund manager. Nah, kalau menurut saya, hal ini karena ketika kita memegang uang orang dengan memegang uang sendiri, itu rasanya berbeda. Kemudian ketika kita mengatakan, oh ini saatnya buy, ya kalau cuma ngomong doang, enak kasih rekomendasi. Ketika benar-benar kita jalankan, itu juga rasanya berbeda. Itu secara psikologis ya. Nah, tapi psikologis itu seiring dengan berjalannya waktu seharusnya sudah terbiasa. Nah, tapi ada juga satu sisi lagi, yaitu dari hal batasan. Mengelola uang reksadana itu beda sama mengelola uang sendiri. Ada banyak sekali batasan-batasannya. Nah, seperti apa batasannya? Uh, untuk tahu tentang batasan dalam reksadana, bisa membaca POJK reksadana berbentuk KIK untuk reksadana secara umum ya. Jadi saham, pendapatan campuran pasar uang. Kalau yang syariah, POJK reksadana syariah. Kalau yang terstruktur itu bisa POJK reksadana terproteksi, penjaminan dan indeks. Nah, itu di situ sudah tertera batasan-batasannya seperti apa. Nah, beberapa yang esensial ya yang saya rangkum antara lain, satu, batasan maksimal di satu perusahaan 10% dari NAB, nilai aktiva bersih, atau disebut juga dana kelolaan, atau aset under management ya, sebutannya itu ya, NAB, dana kelolaan, AUM gitu. Dan 20% untuk yang jenisnya syariah. Jadi misalkan seperti ini, ada satu reksadana terkumpul AUM 100 miliar. Maka dari 100 miliar tersebut, kalau jenisnya konvensional, ditempatkan di satu perusahaan maksimal 10M, kalau yang syariah boleh sampai 20M. Nah, satu perusahaan itu tidak terbatas hanya pada sahamnya Bapak Ibu, tapi juga termasuk obligasi dan depositonya. Jadi misalkan ada reksadana saham membeli saham Bank Panin, kemudian di kebijakannya boleh beli obligasi. Dia beli juga obligasinya sedikit. Kemudian ada uang cash, deposito Bank Panin, katakan bunganya lagi menarik. Dia tempatkan juga di sana. Nah, 10 miliar atau 20 miliar itu mengacu kepada penjumlahan dari saham, obligasi, dan deposito. Ya. Kalau saya beli depositonya, saya beli obligasinya yang seri A, seri B gimana Pak? Tetap dihitung semuanya. Nah, kenapa syariah boleh sampai 20 Pak? Nah, hal ini karena kalau syariah, terutama untuk deposito dan juga untuk obligasinya, itu relatif jauh lebih sedikit dibandingkan yang konvensional. Jadi kalau misalkan ada satu emiten menerbitkan obligasi, biasanya yang seri konvensionalnya 100, syariahnya paling 20. Ada sih yang 50-50 ya, tapi kebanyakan itu lebih dominan konvensional, bahkan ada yang syariahnya nggak ada sama sekali. Jadi mencari obligasi syariah itu juga susah. Nah, kemudian yang kedua, bank syariah juga jauh lebih sedikit dibandingkan konvensional. Belum lagi beberapa waktu ini kan di merger jadi satu gitu ya. Nah, jadi karena susahnya mencari bank-bank syariah dan mencari obligasi syariah, maka batasannya diperlonggar sampai 20%. Nah, cuman ini juga jadi semacam dibilang celah sih enggak lah ya. Kesempatan lah. Kalau saya reksadana saham syariah, saya punya conviction yang tinggi, saya juga bisa beli sahamnya sampai mendekati 20%. Sementara kalau saya reksadana konvensional, ya paling banyak 10% aja. Nah, jadi untuk itu reksadana saham syariah itu cenderung bisa lebih high high return kalau fund manajernya menggunakan kelonggaran 20% itu untuk membeli saham yang dia punya conviction tinggi. Ini batasan yang pertama. Batasan yang kedua itu adalah 5% dari modal disetor.
Kita pakai contoh saja, ini saham BMTR ya. BMTR ini punya 16 miliar lembar saham. Nah, kalau 5%-nya kita kalikan aja. Berarti mungkin sekitar 16,5 miliar dikali 5%, ya mungkin sekitar 800 jutaan lembar gitu. Nah, kalau misalkan reksadana membeli saham BMTR ini sampai dengan 5%, ya seperti Pak Lo Keng Hong ya, namanya keluar di sini. Jadi nama-nama yang keluar di sini itu biasanya adalah investor yang menjadi pemegang saham pengendali, investor utama, ya, di mana utama itu punya saham di atas 5%, dan juga investor yang direksi dan komisaris. Jadi kalau direksi, komisaris, atau ownernya daripada ini, dia beli saham atas nama pribadi, namanya keluar, walaupun cuma 1%. Nah, tapi kalau yang tidak punya hubungan apa-apa, seperti Pak Lo Keng Hong ini, 5% baru keluar. Nah, reksadana itu cuma boleh beli satu saham, maksimal 5% modal disetor. Jadi kalau dia lebih dari 5%, namanya muncul, reksadana itu langgar aturan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kepemilikan 5% itu gabungan? Misalnya Panindana Maksima punya 3%, Panindana Prima punya 3%. Muncul nggak? Enggak. Karena per reksadana itu per NPWP. Jadi dia itu harus satu pihak. Kalau beberapa reksadana lebih dari 5 itu tidak dimunculkan. Ya. Ini batasan yang kedua. Nah, batasan yang ketiga adalah batasan afiliasi. Mohon maaf ada koreksi tulisannya. 20%. Jadi contoh tempat saya bekerja saat ini adalah PT Panin Asset Management. PT Panin Asset Management ini tergabung dalam konglomerasi Grup Panin, di mana di Grup Panin ini banyak perusahaan TBK, dan mungkin cukup khas ya, karena cuma di Indonesia, karena maksudnya di Indonesia yang grupnya fokus di keuangan mungkin cuma kami. Karena kalau misalnya kamu lihat Astra, macam-macam bisnisnya, ya, Mandiri BUMN lah gitu ya, juga keuangan semua gitu. Nah, kalau di Panin swasta ini juga keuangan semua, jadi nggak ada grup properti, nggak ada apa. Kalau kita lihat yang konglomerasi itu ada Bank Panin, kode sahamnya PNBN, Panin Finansial PNLF, Panin Dubai Syariah PNBS, Klipan Finance CEFIN, Panin Sekuritas PANS. Nah, ini disebut dengan konglomerasi keuangan. Kemudian ada lagi perusahaan yang terafiliasi. Terafiliasi dalam artian Bank Panin itu menjadi pemegang saham di perusahaan-perusahaan ini, atau owner daripada pemegang saham pengendali daripada grup Panin memiliki saham pada perusahaan-perusahaan tersebut. Ada asuransi Multi Artaguna, ada Verena Multi Finance, ada Paninvest, dan juga Kija. Kalau Kija ini dilihat daripada pemegang sahamnya ada nama Pak Mukmin. Pak Mukmin kan pengendalinya grup Panin. Jadi dianggap perusahaan yang punya hubungan istimewa seperti itu. Nah, kalau reksadana Panin, boleh nggak beli saham-saham di sini? Boleh Bapak Ibu. Cuma batasannya 20%. Ya. Jadi kalau reksadana membeli grup sendiri, itu diperbolehkan dengan catatan totalnya tersebut tidak melebihi 20% dari jumlah dana yang dikelola. Dan kalau memang dia belinya cukup banyak, pasti akan muncul di fund fact sheet-nya. Oh, dia punya ini berapa persen dan seterusnya. Nah, ini adalah batasan yang ketiga, afiliasi. Batasan ini dikecualikan kalau afiliasinya pemerintahan. Jadi kalau Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI kan itu afiliasinya pemerintahan semua. Bank BTN juga. Kalau mereka beli lebih dari 20%, nggak apa-apa. Karena yang punya pemerintah. Nah, kemudian batasan pada MTN. Ya, MTN itu adalah surat hutang atau yang berbentuk sukuk yang ditawarkan dengan mekanisme non penawaran umum. Jadi kalau non penawaran umum itu ditawarkan secara terbatas, maksimal 49 pihak saja. Apa bedanya Pak dengan P2P lending Pak, atau pinjam meminjam biasa? Kalau MTN itu bentuk hukumnya diakui dalam undang-undang dan perlakuan pajaknya final 10%. Kalau kita pinjam meminjam biasa, itu tidak diakui dalam bentuk hukum, sehingga dikenakan tarif pajak progresif atas bunga yang diperoleh. Nah, kalau reksadana beli MTN diperbolehkan, batasan yang pertama adalah total 15% dari dana kelolaan. Jadi kalau saya punya dana 100 miliar, apakah itu saham, pendapatan tetap campuran,
membeli MTN itu boleh sepanjang 15% totalnya. Dan satu perusahaan maksimal 5%. Jadi 15-nya harus di 3. Sudah begitu ratingnya harus double A. Nah, di POJK perubahan RDKIK yang tahun 2020 ditambahkan pasal reksadana pasar uang dan reksadana terproteksi dilarang berinvestasi di MTN. Nah, pada saat pandemi sempat dilonggarkan jadi triple B minus, tapi ini sudah dicabut. Ya, jadi 2023 kan pandemi sudah nggak ada. Jadi kalau mau beli MTN tetap harus minimal double A. Cari rating double A itu agak susah, apalagi MTN. Jadi practically hampir tidak ada instrumen yang double A, hampir tidak ada setahu saya di pasar modal. Dan kalaupun ada, biasanya bukan MTN, bentuknya obligasi biasa. Nah, kemudian untuk reksadana indeks, dia diatur tersendiri, ada 2 batasan. Minimum 80% anggota indeks. Jadi kalau misalkan saya pilih Kompas 100, berarti ada 100 saham, maka saya harus punya minimal 80 saham. 80 sampai 100. Harus maksudnya di luar indeks Kompas 100 boleh nggak kalau yang 80-nya sudah memenuhi? Tidak boleh. Jadi hanya bisa memilih anggota saham dalam suatu indeks, dan ketika kita sudah memilih anggota saham dalam suatu indeks, kita hanya punya pilihan 80 sampai 100 saham atau 80% minimal. Kalau saya pilih indeksnya yang lebih sedikit anggotanya kayak IDX 30. IDX 30 itu cuma 30. Serika Hati lebih sedikit lagi 25. Nah, kalau 25 80% itu 20. Jadi kalau Serika Hati 20 sampai 25 saham, kalau IDX 30 berarti 24 sampai dengan 30 saham. Nah, sisanya di deposito sama kas nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya indeksnya berubah anggota, kan setiap 6 bulan ada revisi ya, maka reksadana juga harus menyesuaikan seperti itu. Nah, kemudian katakan saya sudah beli dari 30 IDX 30, 30-30-nya saya beli. Nah, bobot bank BCA di situ misalnya 10%. Maka saya kalau punya bank BCA diperkenankan antara 8 sampai dengan 12%. Jadi aturannya adalah 80 sampai 120. Kalau bobotnya 1%, berarti 0,8 sampai 1,2. Kalau bobotnya 5%, disesuaikan saja. Berarti 5 kali 0,8, 4%. 5 kali 120%, 6%. Jadi 4 sampai 6%. Nah, jadi reksadana indeks senantiasa harus punya bobot antara 80 sampai 120. Nah, bobot saham dalam indeks itu dievaluasi setiap 3 bulan. Kemudian karena perubahan harga, bisa saja pada saat kita ambil keputusan, bobotnya misalkan 10%, tapi karena harga sahamnya auto reject bawah terus misalnya, turun. Atau sebaliknya, auto reject atas terus, bobotnya jadi naik. Jadi dalam membuat pemantauan terhadap reksadana indeks, sebaiknya perusahaan manajer investasi punya sistem untuk memantau bobot di dalam indeks itu hari ini berapa, besoknya berapa, supaya tidak melanggar ketentuan yang 80-120. Nah, batasan-batasan yang tadi saya sebut ya, satu perusahaan maksimal 10%, syariah 20%, kemudian MTN sekian, afiliasi sekian, kemudian kalau khusus indeks sekian gitu ya. Nah, kemudian modal disetor sih susah lah ya, kecuali Anda kelola dana sampai triliunan. Kalau cuma ratusan miliar itu namanya belum akan muncul. Nah, batasan-batasan yang saya sebut di atas, satu bukan memaksa sih, mewajibkan fund manager untuk melakukan diversifikasi. Dan diversifikasinya 10 ya nggak bisa. Karena kalau kamu pilih 10 saham, pas ya 10%, 10%, 10%, 10% misalnya. Satu saham harganya naik, sehingga bobotnya yang tadinya 10 jadi 11 misalnya. Itu langsung melanggar aturan. Jadi harus lebih dari 10. Sehingga bobot satu saham misalnya cuma maksimal 7-8% aja. Kalau 7-8% kan kita mungkin butuhnya belasan. Nah, dengan 7-8%, kalaupun harganya naik, tidak melebihi 10%. Nah, jadi nggak bisa kita punya conviction tinggi. Kalau misalnya saya, saya yakin sama Bank BRI misalnya. Berani saya hajar dia punya satu saham sampai 70% portfolio saya. Ya, kalau manage uang pribadi nggak apa-apa.
Kalau kasih saran ke orang nggak apa-apa. Tapi kalau kelola uang sendiri nggak bisa gitu. Kenapa? Karena batasannya tadi itu 10%. Dan pada prakteknya fund manager taruhnya cuma 9%. Untuk antisipasi kalau harganya naik tidak langsung melanggar aturan. Nah, kemudian kalau saya sudah atur Pak 9%, Pak. Tapi ternyata harganya naik banyak, melewati bagaimana? Nah, ketika melewati, itu dicek melewatinya karena transaksi, jadi saya transaksi beli sehingga melewati, atau saya nggak ngapa-ngapain, cuma harganya naik banyak aja. Nah, kalau saya sengaja, itu disebut pelanggaran aktif, maka batas waktu penyesuaiannya 10 hari kerja. Kalau tidak sengaja, itu disebut dengan pelanggaran pasif, batas waktunya 20 hari kerja. Nah, jadi apa namanya? Eh, kalau misalkan Anda jadi investor pribadi, Anda punya satu saham, Anda senang saham itu. Kemudian harganya naik, batasannya dilanggar. Anda belum mau jual nih, karena menurut Anda harganya masih bisa naik lagi. Tapi kalau di reksadana nggak bisa. Kalau sudah mendekati 10 atau 20 hari kamu nggak jual, siap-siap produk Anda itu kena kena panggil OJK dan bisa sanksi sampai dengan pembubaran seperti itu. Jadi dia tidak sefleksibel ketika kita mengelola dana pribadi. Nah, kemudian eh, ketika kita mengelola reksadana, yang kita hadapin itu bukan satu orang investor yang kita bisa samakan lah frekuensinya gitu. Yang beli mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu orang, tergantung dijualnya di mana. Kemudian orang-orang tersebut kan namanya juga beragam ya. Ada yang mungkin sempat ketemu Anda, bisa Anda yakinkan, oke kita jangka panjang segala macam. Ada juga yang terus terang memperlakukan reksadana sudah seperti saham. Jadi investor saham juga macam-macam. Ada yang bisa long term, ada yang sudah untung 2-3% sudah profit taking, ada yang turun 1-2% sudah panik langsung cut loss gitu. Ada juga yang turun dia malah nambah gitu. Macam-macam orangnya. Nah, kemudian kalau Anda mengelola reksadana dengan investor yang bervariasi seperti itu, manajemen kas Anda harus bagus. Tiba-tiba ada yang redeem gimana? Tiba-tiba misalnya redeemnya banyak, kamu hari ini baru beli, pagi baru beli gitu kan, pas dia ada uang kas, oh masih ada 10 miliar nih, saya beli 8 miliar, sore jam 2 itu data dari marketing masuk, sorry Pak ini yang redeem 30M, Anda baru beli tadi pagi harus jual siang ini untuk bayar redemptionnya. Nah, jadi manajemen cash-nya masih bagus, termasuk juga memperkirakan ya nasabah-nasabah kita pola redemption-nya kayak apa. Nah, belum lagi pressure dari internal marketing ataupun nasabah ketika performance-nya mungkin kalah sama IHSG atau kalah sama produk tetangga gitu. Kenapa? Karena kalau Anda kelola reksadana, kita bilang sama orang jangka panjang, NAV dihitung setiap hari. Jadi performance itu dievaluasi itu kadang-kadang setiap hari. Kalau sama institusi itu setiap bulan lah gitu. Nah, kalau kita misalnya agak out of the box gitu ya, kita berani membeli saham yang berbeda dengan kebanyakan dan bersedia menunggu lebih lama, ada konsekuensi ketika sahamnya belum naik atau tebakan kita salah, itu performance kita jauh di bawah. Nah, mungkin 1-2 bulan orang bisa sabar, 3-4 bulan belum tentu gitu. Nah, jadi tekanan-tekanan seperti itu terus terang menjadikan kelola di reksadana itu menurut saya beberapa tingkat lebih sulit dibandingkan kalau kita mengelola uang pribadi atau memberikan saran. Bukan berarti mengelola uang pribadi tidak bisa buat orang jadi kaya. Bukan berarti kalau kasih saran, sarannya salah-salah. Tidak. Cuman karena ada batasan-batasan, aturan, pressure-pressure juga gitu ya, dari pemasaran ataupun dari nasabah, menjadikan pengelolaan reksadana itu memang lebih challenging atau lebih menantang dibandingkan reksadana yang dibandingkan pengelolaan investasi lainnya. Nah, kemudian ketika kita mengelola kinerjanya bagus, itu juga lihat juga berapa lama bagusnya. Bagus 1-2 tahun aja atau konsisten jangka panjang gitu. Nah, selama saya bekerja di pasar modal ini, saya sudah banyak melihat produk-produk yang super sekali, kemudian jatuhnya juga dalam sekali, kemudian juga nggak bangkit-bangkit lagi. Ada yang sudah bagus, jatuh, masih bisa naik lagi. Ada yang so-so terus, tapi kalau dilihat jangka panjang bagus juga gitu. Nah, jadi dalam melihat kinerja reksadana, kadang-kadang kinerja yang bagus 1-2 tahun saja, oke, itu bisa jadi acuan.
Tapi akan lebih bagus lagi bagaimana dia bisa konsisten dalam jangka panjang. Nah, semua penyebutan nama-nama saham yang ada dalam video ini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.